Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Amsal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam menjalin relasi dengan orang lain, kita pernah bertemu dengan orang yang memiliki tipe sebagai berikut. Yang pertama, tipe orang yang ketika berbicara, dia sangat berhati-hati, sangat dipikirkan untuk setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Orang yang berbicara berhati-hati ini punya maksud supaya apa yang dibicarakannya, apa yang dilontarkannya tidak menyakiti perasaan orang lain. Lalu tipe yang kedua, orang yang berbicara lebih kepada yang ceplas-ceplos. Ketika dia berbicara, dia menyampaikan secara spontan apa yang ada di pikirannya. Bahkan mungkin untuk beberapa kata yang keluar dari mulutnya bisa jadi menyakiti hati dan perasaan orang lain. Dan kemudian tipe yang ketiga, orang yang kalau berbicara selalu disertai dengan kata-kata manis dan pujian. Tetapi tujuan dari semuanya itu bukan semata-mata supaya orang tidak sakit hati, tetapi karena ia lebih memilih untuk mencari aman. Ia memilih untuk tidak mau tercipta keributan dengan orang lain. Ia memilih untuk lebih baik menjaga supaya semua tetap berjalan dengan damai. Nah, dari tiga tipe orang tadi, kita berada di tipe yang mana? Dari ketiga tipe tadi, mana yang paling kita suka ketika kita berelasi dengan orang lain? Apakah kita senang dengan orang yang kalau berbicara sangat berhati-hati? Atau justru kita lebih senang dengan orang yang kalau berbicara ceplas-ceplos? Atau justru yang ketiga, kita lebih senang ketika berbicara dengan orang yang selalu memberi pujian kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kecenderungan manusia itu sangat enggan untuk menerima teguran. Ketika kita ditegur oleh orang lain, kita akan mudah untuk sakit hati. Ketika kita ditegur oleh orang lain, kita akan lebih mudah merasa diri kita dipermalukan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, akan lebih baik bahwa teguran itu adalah teguran yang nyata. Teguran yang bertujuan untuk mengubah, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Daripada kita menerima kasih dari orang lain, tetapi kasih yang kita terima itu adalah kasih yang pura-pura, tidak disertai ketulusan, tidak disertai dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di ayat berikutnya firman Tuhan mengatakan juga bahwa seorang kawan yang memukul dengan maksud baik itu akan lebih baik daripada seorang lawan yang mencium secara berlimpah-limpah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk peka dalam menilai, dalam menerima maksud dari orang lain. Dalam hal ini tentunya adalah soal perkataan.
Apakah dia seorang kawan yang memukul diri kita tetapi tujuannya baik? Atau justru dia mencium kita dengan sangat berlimpah-limpah, memberikan kasihnya kepada kita, tetapi ternyata di balik semuanya itu dia adalah lawan kita. Dia adalah lawan yang justru malah akan menjatuhkan kita yang tidak bisa menerima keberadaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk melatih diri, melatih kepekaan ketika kita berbicara dengan orang lain. Jangan mudah tersinggung dengan omongan orang yang ceplas-ceplos. Jangan mudah juga tersanjung ketika ada orang yang memberikan pujian kepada kita secara berlebihan. Ingat, telitilah terlebih dahulu, amatilah betul-betul manakah yang benar-benar kawan dan manakah yang ternyata adalah lawan. Amin.